Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Semoga Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan dimudahkan dalam belajarnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tema 5 melakukan bahasa Indonesia. Sebelumnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bahasa Indonesia kali ini mengenai petunjuk dan aspek formulir. Formulir ini lembar atau surat yang harus diisi. Siapa? Tentu pihak tertentu. Nah, kita di sini memberikan informasi kepada pendudukan, tentunya informasi data pribadi kita. Nah, macam-macam formulir pendaftaran. Perpustakaan sekolah tidak memerlukan ini ya, karena kita jika sudah terdaftar berarti sudah termasuk anggota perpustakaan. Nah, berbeda dengan perpustakaan wilayah ataupun perpustakaan provinsi. Ketika kita ingin memiliki keanggotaan di sana, kita akan diwajibkan mengisi formulir satu anggota disertai dengan keterangan bahwa kita benar bersekolah di STT. Untuk mengisi kegiatan kita di rumah selain belajar daring, salah satunya membaca buku. Nah, buku-buku yang berasal dari kartu anggota dari perpustakaan banyak loh. Sudah pernah dikunjungi belum? Sempatkanlah waktu. Kemudian ada formulir pada formulir daftar riwayat hidup ini sering sekali digunakan berisi data-data yang penting. Biasanya nama, tempat dan tanggal lahir, umur, agama, alamat,
riwayat pendidikan. Selain itu juga berisi informasi lain tergantung kebutuhan dari pihak yang kita tuju ya, seperti data prestasi, data keluarga, hobi, dan moto hidup. Nah, biasanya formulir daftar riwayat hidup ini untuk mengetahui lebih banyak mengenai perjalanan kehidupan seseorang, biasanya pada saat kita mau melamar pekerjaan. Ini sangat dibutuhkan. Nah, formulir ini bisa berbentuk daftar riwayat hidup ini bisa berbentuk formulir atau narasi. Nah, yang sering kita temui adalah seperti ini ya. Nah, yang berbentuk narasi atau cerita, misalnya cerita. Namaku adalah Suratmi, aku lahir di kota Jambi pada tanggal sekian. Umurku saat ini adalah 12 tahun. Aku menganut agama Islam dan seterusnya. Ya, jadi itu dalam bentuk cerita. Nah, ada juga formulir pengiriman barang untuk dalam negeri, berarti antar daerah, untuk memudahkan jasa pengiriman agar sampai barang kita dengan mudah. Biasanya ketika kita ingin mengirim barang, kita ke pusat jasa pengiriman, kita diminta untuk mengisi formulir. Nah, ada pernyataan isi formulir. Nah, kemudian ada formulir ujian nasional. Data yang harus dimasukkan dalam formulir ujian nasional berarti nama merangkai tanda tangannya, karena nanti akan ketika ujian berlangsung biasanya akan diminta tanda tangan beberapa tahun yang lalu ya, dan ini hanya contoh. Baiklah, ini adalah contoh pengisian lembar jawaban tryout ujian sekolah berstandar nasional. Nah, ini adalah salah satu contoh pengisian formulir pada ujian nasional. Sebelum kita mengisinya, kita wajib terlebih dahulu membaca petunjuk. Jadi setiap pengisian formulir hendaknya kita membaca petunjuk terlebih dahulu agar tidak salah mengisi. Dan jika terjadi kesalahan mengisi, maka berujung kepada kesalahan pada data yang kita berikan kepada yang bersangkutan. Yang pertama, isilah hanya dengan petunjuk pensil 2B. Artinya hanya bisa dikerjakan dengan pensil 2B. Tidak boleh kotor, basah, sobek, atau terlipat. Yang ketiga, jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak pilihan jawaban yang benar. Di sini ya. Tulis nama peserta, nomor peserta, dan tanggal lahir pada kotak yang disediakan. Lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Yang kelima, silanglah kotak pada kolom nama mata ujian yang sedang diujikan. Silang ya, berarti ini mata uji. Nah, ini disilang. Silanglah kotak pada kolom nama mata ujian yang sedang diujikan. Tulislah nama sekolah,
tanggal ujian dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. Keenam, silanglah pada kolom ujian susulan jika menempuh ujian susulan. Jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian silanglah kotak yang benar. Jika sudah kita memahami petunjuk, baru kita mengisinya. Jadi benar-benar dicermati ya petunjuk. Nah, ini contoh cara menyilang. Bukan seperti ini. Kalau ini salah, berarti benar-benar silang. Kemudian tulislah nama peserta, nomor, tanggal lahir pada kotak yang disediakan. Nah, ini biasanya menggunakan huruf kapital. Misalnya Suratni. Nah, jika dia 2 kata maka lampaui sebaris ya. Nah, kemudian baru kita silang bawahnya. S. Nah, ya di bawahnya ya, bukan di tempat lain. Kalau R-nya di sini jangan R-nya di sini, tapi di bawahnya. T N nih. Nah, jika ada 2 kata maka dilampaui. Misalnya Suratni Sari, berarti sarinya di sini. Ini contoh ya. Kemudian nomor peserta biasanya 01 029 0037 misalnya. Berarti ini 01 029 Tanggal lahirnya misalnya tanggal 21, bulannya bulan 10, tahunnya kalau antum 2003 misalnya 03 yang 2 angka di belakangnya 211003. Sudah. Kemudian nama mata ujian. Nama mata ujiannya misalnya bahasa Indonesia. SD-nya SD IT Nurul Ilmi Jambi. Salinlah. Nah, ini menggunakan tulisan. Tanggal ujian misal tanggal hari ini 18 Oktober 2020. Nih, tanda tangan. Nah, mulai sekarang belajarlah memiliki tanda tangan ya. Nah, baru kita mengisi lembar jawaban dengan menyilang. Misalnya jawabannya A1. Nah, demikianlah cara mengerjakan formulir lembar jawaban atau ujian sekolah berstandar nasional. Ini contoh pengisiannya ya. Baik, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.